Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Juleha MD dari Prodi Akuntansi, nomor NIM 2902150002. Dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul Persamaan Dasar Akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu pernyataan tentang hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Lalu persamaan dasar akuntansi terdiri atas 3 unsur. 1. Aktiva. Aktiva disebut juga aset atau harta. Aktiva adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Contoh aktiva atau aset yaitu uang tunai, piutang, bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban disebut juga liabilitas, yaitu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan. Kewajiban ini berupa utang yang harus dilunasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Contoh ketika perusahaan meminjam sejumlah uang untuk membangun kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir, modal. Modal disebut juga ekuitas. Modal adalah sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi sejumlah kewajiban yang harus dibayar. Modal biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada persamaan dasar akuntansi, perkiraan utama yang ada pada sisi kiri adalah modal. Contoh modal adalah uang, gedung, tanah, dan lainnya. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan. Contoh aset yaitu kas, tanah, gedung, dan peralatan. Lalu, atas aset dibagi dua berdasarkan jenis pemilik. Yang ke-1, hak kreditur, yaitu hak yang mencerminkan utang perusahaan atau liabilitas. Dan yang kedua, hak pemilik, disebut ekuitas pemilik. Maka bentuk persamaannya adalah sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik, atau yang lebih sering dikenal adalah harta sama dengan hutang plus modal. Tujuan persamaan dasar akuntansi. Tujuan utama dari persamaan dasar akuntansi adalah melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi yang dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan. Ada dua aspek dalam pencatatan, yaitu aktiva pada sisi kiri dan pasiva pada sisi kanan. Lalu ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsinya yaitu untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi, membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Aktiva dan pasiva biasanya mempunyai jumlah yang sama. Artinya penambahan atau pengurangan nilai aktiva akan berpengaruh pada penambahan atau pengurangan nilai pasiva juga. Lalu ada transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Utang usaha adalah jumlah yang terhutang ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit. Lalu ada beban. Beban adalah pengurangan modal yang disebabkan usaha memperoleh pendapatan perusahaan. Lalu ada beban dibayar di muka, yaitu perlengkapan yang akan digunakan perusahaan di masa mendatang.
Lalu ada pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perusahaan. Lalu ada pendapatan jasa, yaitu pendapatan yang diperoleh dari menyediakan jasa. Penjualan. Penjualan merupakan aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Piutang usaha adalah sejumlah pembelian kredit atau terutang yang belum dibayar oleh pelanggan. Lalu ada siklus akuntansi. 1. Dokumen transaksi. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, buku besar. Setelah kita membuat buku besar, lalu memasukkan saldonya ke neraca saldo. Lalu ke penyesuaian pembukuan. Setelah itu, ke laporan keuangan dan membuat penutupan pembukuan. Sebelum membuat jurnal, alangkah baiknya kita mengetahui aturan debit dan kredit. Pada aktiva, jika bertambah maka masuk ke debit dan berkurang masuk ke kredit. Jika kewajiban bertambah di kredit dan berkurang di debit. Modal, jika bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Biaya bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Fungsi jurnal umum yaitu fungsi historis yang digunakan dalam perusahaan jasa karena transaksi perusahaan juga harus dicatat secara kronologis. Lalu jika dalam perusahaan dagang, maka lebih efektifnya memakai jurnal khusus. Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode bulanan, triwulan, maupun tahunan. Prinsip dasar jurnal umum. 1. Melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. 2. Menentukan akun apa saja yang berpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya ke dalam jenis harta, utang, atau modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Lalu yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, income statement. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau ekuitas pemilik, statement of owners equity. Lalu yang ketiga, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Yang terakhir, laporan arus kas, statement of cash flow. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun, berdasarkan konsep pengaitan atau yang disebut dengan konsep penandingan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan laba rugi menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban. Lalu ada laba neto, net income atau net profit, yaitu selisih dari pendapatan yang lebih besar daripada beban. Lalu ada rugi neto atau net loss, adalah jika selisih beban melebihi pendapatan. Laporan ekuitas pemilik.
Laporan ekuitas pemilik menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik dibuat setelah laporan laba rugi. Karena laba neto dan rugi neto harus dibuat laporannya untuk mempersiapkan laporan posisi keuangan. Biasanya pada akhir periode, kita harus melaporkan pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, laporan ekuitas pemilik sering dilihat sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait dengan posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini tentu berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Menyajikan aset berdasarkan urutan pos yang paling mudah diubah menjadi uang tunai. Kas biasanya disajikan paling atas, lalu piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan aset lainnya. Lalu aset yang bersifat jangka panjang atau permanen, yaitu contohnya seperti tanah, gedung, dan peralatan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri atas 3 bagian. Yang ke-1, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Arus kas neto dari aktivitas operasi biasanya akan berbeda dari jumlah laba neto dalam satu periode. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen atau disebut dengan aset tetap. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Lalu ada konsep pembukuan berpasangan. Setiap transaksi selalu dicatat dengan cara mendebet dan mengkredit 2 rekening atau lebih dengan jumlah yang didebet sama besar dengan jumlah yang dikredit. Jadi, saat kita melakukan pembukuan, maka hasilnya harus balance. Lalu ada contoh soal. Naila mendirikan usaha di bidang fashion yang bernama Comfort ID. Pada tanggal 1 Juni 2016, berikut transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2016. 1 Juni 2016, Naila menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk modal awal. Yang kedua, 2 Juni 2016, Naila menyewa gedung untuk store seharga 5 juta selama 1 tahun. Tanggal 4 Juni 2016, membeli peralatan untuk keperluan usahanya sebesar 2 juta secara kredit. Lalu tanggal 6 Juni, membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Tanggal 7, membayar beban listrik sebesar 500.000. Lalu tanggal 10 Juni, menerima pendapatan usaha sebesar 2 juta. Tanggal 12, membayar utang sebesar 500.000. Maka berdasarkan data di atas, buatlah persamaan akuntansi Comfort ID pada bulan Juni 2016. Lalu laporannya seperti ini. Pada tanggal 1, Naila menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk modal awal. Lalu transaksinya adalah di kolom aset, sebelah kiri, kas bertambah 10 juta dan modal bertambah 10 juta. Lalu pada tanggal 2, Naila menyewa gedung untuk store seharga 5 juta untuk 1 tahun. Maka di kolom aset, kasnya berkurang dan sewa gedungnya bertambah. Lalu dari kas tanggal 1 dan 2 dihasilkan 5 juta untuk kas, sewa gedung 5 juta dan modal 10 juta. Lalu tanggal 4
membeli peralatan untuk keperluan usaha sebesar 2 juta secara kredit. Lalu di kolom aset, peralatan bertambah dan utang bertambah, menghasilkan 5 juta dari kolom kas turun ke bawah, dan sewa gedung 5 juta, peralatan 2 juta, utang 2 juta, dan modal 10 juta. Lalu tanggal 6, membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Maka saat membeli perlengkapan, maka kas berkurang menjadi 1 juta dan perlengkapannya bertambah. Maka 5 juta dikurang 1 juta sama dengan 4 juta. Lalu perlengkapan 1 juta, sewa gedung 5 juta, peralatan 2 juta, utang 2 juta, dan modal 10 juta. Lalu pada tanggal 7, membayar beban listrik sebesar 500.000. Maka saat membayar beban listrik, kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang. Lalu kas 500.000 dan modal 500.000 di keterangannya beban listrik. Maka 4 juta dikurang 500 sama dengan 3.500, perlengkapan 1 juta, sewa gedung 5 juta, peralatan 2 juta, utang 2 juta, maka modal 10 juta dikurang 500.000. Maka hasilnya 9.500.000. Lalu pada tanggal 10, menerima pendapatan usaha sebesar 2 juta. Maka di kolom aset, kas bertambah, dan di kolom utang plus modal, modal bertambah. Dan keterangannya pendapatan usaha. Maka 3.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 5.500.000, perlengkapan 1 juta, sewa gedung 5 juta, peralatan 2 juta, utang 2 juta, dan modal 9.500.000 ditambah 2 juta menghasilkan 11.500.000. Lalu transaksi terakhir pada tanggal 12, membayar utang sebesar 500.000. Maka saat membayar utang, kas berkurang menjadi 500.000 dan utang menjadi berkurang karena kita sudah membayar utangnya. 5.500.000 dikurang 500 sama dengan 5 juta, perlengkapan 1 juta, sewa gedung 5 juta, peralatan 2 juta, utang 2 juta dikurang 500.000, maka menghasilkan 1.500.000 dan modal 11.500.000. Maka pada kolom aset, totalnya sebesar 13 juta dan di kolom utang plus modal menghasilkan 13 juta. Sekian presentasi mata kuliah pengantar akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.